الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita Sirah Sahabat, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Beliau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Huwa Jundub ibn Junadah, ahadus sabiqina al-awwalina ilal Islam. Di antara deretan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kana rabi'u arba'a fil Islam. Beliau adalah orang yang keempat pertama kali masuk Islam. Thumma inna rudda ila biladi qaumihi fa aqama biha li amrin nabi. Setelah masuk Islam, dia diperintahkan Nabi untuk kembali ke kampungnya, untuk berdakwah di kampungnya. Falamma an hajara an-nabiyyu hajara ilaihi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah Abu Dzar hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zamahu, dan menyertai Nabi. Wajahada ma'ahu, dan berjihad bersama Nabi. Jadi fase-fase Mekah yang sulit, fase-fase Mekah yang terintimidasi, itu Abu Dzar tidak ada di Mekah. Tapi ada di mana tadi? Di kaumnya. Disuruh Nabi pulang, kamu pulang saja ke Ghifar. Baru nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru beliau nyusul ikut ke Madinah. Kita akan membicarakan bagaimana masuk Islamnya Abu Dzar. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas bercerita, lamma balagha Abu Dzarrin mab'atsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi. Ketika berita diutusnya Rasulullah sampai ke telinganya Abu Dzar, sedangkan pada waktu itu Abu Dzar nggak ada di Mekah. Abu Dzar ada di kampungnya, di kaumnya, yakni Bani Ghifar, bukan penduduk Mekah. Beliau itu kedengaran bahwa katanya di kota Mekah ada orang yang diutus jadi Rasul. Maka penasaran Abu Dzar ini, dan Abu Dzar berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, wahai saudaraku, pergilah ke lembah itu, atau ke lembah ini, yaitu lembah apa? Maksudnya kota Mekah, karena kota Mekah itu kan dikelilingi oleh apa? Gunung-gunung. Jadi kota Mekah itu lembah. Wahai saudaraku, pergilah, berkendaralah, berangkatlah menuju kota Mekah. Fa'lam li au fa'alim li
ilma hadzal rajul alladhi yaz'um annahu nabiyyun, dan kabarkan kepada aku tentang berita seorang laki-laki yang dia mengklaim bahwa dirinya itu nabi. Ya'tihil khabar minas sama'i, dia mengklaim dia itu nabi, dapat wahyu dari langit. Fasma' min qawlihi, perhatikan betul ucapannya. Kalau engkau sudah melihat orangnya, sudah ngerti tingkah lakunya, sudah mendengar langsung ucapannya, fa'tini, pulanglah, kembalilah kepadaku dan sampaikan informasi itu kepadaku. Fantalaqal akhu hatta qadimahu wa sami'a min qawlihi, maka saudaranya ini berangkat ke kota Mekah menyelidiki mana sih yang katanya Nabi itu. Ketemu, maka didengarkan baik-baik ucapannya Nabi. Setelah mendapatkan informasi yang menurut dia sudah cukup, tsumma raja'a ila Abi Dzarrin, kemudian saudaranya itu balik ke kampungnya, yaitu kampung Bani apa tadi? Bani Hifar. Faqala, kemudian dia berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Ditanya Abu Dzar, gimana yang katanya Nabi itu benar enggak? Apa benar dia Nabi? Tolong ceritakan kondisinya. Maka saudaranya yang jadi mata-mata tadi berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Saya melihat orang ini memerintahkan akhlak-akhlak yang mulia. Nyuruh memuliakan tamu, nyuruh untuk memuliakan tetangga, birrul walidain, menyambung tali rahim, menegakkan salat, meninggalkan berhala-berhala. Wa kalaman ma huwa bisy'ri, dan aku mendengarkan ucapannya dan aku tahu itu bukan syair. Itu bukan syair. Faqala Abu Dzarrin, Abu Dzar berkata, engkau belum memuaskan aku. Infomu bagiku belum jelas. Maka aku ingin tahu langsung orang yang katanya Nabi itu benar Nabi apa tidak. Fatazawwada, maka dia langsung berbekal dan membawa kendaraannya hatta qadima Makkah, sampai tiba di kota Mekah. Setelah tiba di kota Mekah, apa yang dilakukan Abu Dzar? Fa'atal masjidah, maka Abu Dzar datang ke Masjid Al-Haram. Masjidil Haram pada waktu itu jangan disamakan dengan Masjidil Haram yang sekarang ini. Masjidil Haram pada zaman itu dipakai penyembahan apa? Berhala-berhala. Di situ banyak berhala-berhala disembah. Tapi meskipun demikian Allah menamainya masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Padahal pada waktu itu Masjidil Haram masih dipenuhi berhala-berhala, dan pada waktu itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Romawi, dijadikan tempat suci mereka, Bait Allah kata mereka. Betul? Tapi Allah sudah menamai dua tempat ini sebagai apa tadi? Masjid. Maka Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke Masjid Al-Haram, tempatnya orang berkumpul. Orang kafir Quraisy nyembah-nyembah berhalanya di dalam Masjidil Haram tersebut. Faltamasan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuhu. Maka mulai cari-cari mana sih yang katanya Nabi itu. Dia cari-cari, dan dia ini belum kenal siapa Nabi. Kalau zaman dulu mah kalau zaman sekarang mah gampang. Coba tolong dikirim videonya, atau tolong dikirim fotonya, gimana sih orangnya, ciri-cirinya, gampang. Ya dulu nggak ada, jadi neliti yang mana Nabi ini. Dia nggak tahu. Wa kariha an yas'alahu anhu. Dan dia juga tidak senang tanya-tanya, khawatir nanti ketahuan apa motifnya. Jadi ya kala menang yo gelek kira-kira di sisi Nabi, diteliti begitu. Ya. Hatta atrokahu ba'dul lail fara'ahu aliyun fa'araf annahu gharib. Lah, ketemu sama Ali tahu ini orang enggak jelas, ini orang Mekah bukan, tapi kok ya ke sana ya ke sini kayaknya cari sesuatu. Jelas ya? Maka Ali paham, oh ini orang asing, bukan penduduk lokal.
orang asing yang ingin mencari informasi. Falamma ra'ahu tabi'ahu falam yas'al wahid minhuma sahibahu. Ketika melihatnya maka diikuti, dan satu sama lain tidak ada yang tanya. Abu Dzar juga nggak tanya siapa? Ali juga nggak tanya Abu Dzar. Ya. Terus sampai pagi, sampai berikutnya. Akhirnya sampai yang ketiga Ali berkata, kok dari kemarin ini terus, ini orang ini kayaknya cari sesuatu. Maka Ali memulai dan berkata, ala tuhadditsani malladzi aqdamaka? Tidakkah engkau berbicara kepadaku apa tujuanmu ke sini? Barangkali aku bisa membantumu begitu. Qal in a'taitani ahdan wa mitsaqan la turshid la nam. In a'taitani ahdan wa mitsaqan, kalau engkau ngasih aku perjanjian, ya, maka aku akan mau membicarakan hal ini. Artinya kita janji ente jika usah nyebar luaskan tentang diriku ini. Kalau ada sepakat ya tidak apa-apa, aku akan curhat kepadamu, aku akan sampaikan kepadamu kenapa aku datang ke sini. Fafa'ala, ya kata Ali, oke, siap. Sudah enggak ngomong aja apa tujuanmu ke sini. Akhirnya disampaikan fa akhbarahu, aku ke sini ini, aku dari Bani Hifar. Aku kedengaran dari sana, katanya di Mekah itu ada seorang nabi diutus dapat wahyu dari langit. Mengajak kepada makarimil akhlak, mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Kemudian aku penasaran, aku utus saudaraku, adikku. Kemudian dia datang dan berkata bahwa orangnya begini-begini, tapi bagiku belum cukup informasi itu. Maka aku berangkat sendiri datang ke sini tujuannya untuk mencari mana yang katanya Nabi itu. Jelas ya kira-kira ya? Qal innahu haqqun. Nah, kebetulan yang ditanyai ngono ya Ali. Ali ki sepupune Nabi, ya sekaligus mantune Nabi, tapi nggak tahu apakah itu sudah jadi mantunya Nabi atau belum. Yang jelas Ali sejak kecil sudah diemong, dirawat sama Nabi. Ali itu dirawat Nabi, Pak. Ali itu kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu nggak kaya, miskin. Maka Rasulullah itu ingin balas budi karena Rasulullah pernah dirawat, betul, oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah sudah mapan, gantian, wahai paman Ali, biar aku aja yang ngopeni dia, merawat dia. Ini Ali sejak kecil sudah bareng sama Nabi. Jadi Ali paham siapa Nabi, ya kan? Nah, kemudian kata Ali, benar yang kamu dengar itu memang benar, memang beliau itu hak Rasul. Fa idza asbahta fattabi'ni, wis gini aja, besok kalau pagi-pagi kamu ikut aku. Kalau kamu kan pengen ketemu Nabi tuh, ya sudah ikut aku aja. Fa inni in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika kumtu ka'anni urikul ma. Nanti jadi kasih kode-kodean ini. Dalam riwayat yang lain kok beda, gak seperti ini. Dalam riwayat yang lain, ya, nanti kalau aku melihat sesuatu yang bisa membahayakan dirimu, aku kasih kode. Seakan-akan aku itu menuang air. Bisa dipahami ya? Artinya kode-kodean, kamu ikut aku aja. Nanti kalau ada sesuatu yang membahayakan, saya kasih kode kau. Paham maksudnya ya? Oke. Terus singkat kata, panjang di sini ceritanya, akhirnya ketemu sama Nabi. Ya. Setelah ketemu, kemudian dia mendengarkan dari Nabi, penjelasannya Nabi, maka dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka Nabi ngasih nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar kan bukan orang asli orang Makkah. Dinasihati Nabi, irji ila qaumika. Kau Abu Dzar pulang saja ke kampungmu, ke kaummu. Fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka. Sudah kamu jadi dai di kampungmu aja. Hatta yatika amri, sampai nanti akan datang kabar berikutnya tentang perkaraku. Nanti kalau aku sudah mulai dimenangkan Allah, baru kamu datang lagi ke sini. Gitu loh maksudnya. Sekarang sudah kamu jangan gaya masalah karena kamu bukan orang penduduk Mekah, daripada nanti kamu diantemi wong Mekah, terus kamu balik aja. Karena kamu juga bukan orang apa? Lah, ini Abu Dzar ini saking senengnya ketemu Nabi. Omongannya Nabi gak digubris. Disuruh sembunyi-sembunyi enggak kuat karena dia itu saking senangnya ini Nabi. Walladzi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La asrihanna biha baina dhahranim, aku akan teriak di depan kafir Quraisy
tentang dirimu. Maka dia langsung menuju Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Summa qamal qaum, maka orang kafir Quraisy lihat, siapa lagi? Duh, iki duduk wong Quraisy ternyata duduk wong Makkah. Maka orang-orang Quraisy mendatangi siapa tadi? Abu Dzar, fadarabuhu, maka ditunjuk nih sama orang kafir Quraisy. Dipukuli habis hatta azja'uhu, sampai benar-benar KO ini. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Fa'atal Abbasu, maka datanglah pamannya Nabi yang bernama Abbas. Abbas melihat ketika Abu Dzar sudah tak berdaya, dipukuli orang banyak, maka Abbas langsung datang dan mendekap. Akabah itu ya, mendekap ke apa tadi? Abu Dzar, mencelungkupkan diri supaya nggak dipukuli lagi begitu. Kemudian Abu Dzar berkata, Abbas berkata, cerdas Abbas. Bagaimana cara menghentikan mereka ini? Abbas berkata, wailakum alastum ta'lamuna annahu min Ghifar. Celaka kalian orang-orang Quraisy. Tidakkah kalian tahu ini orang dari Bani Ghifar? Ini orang dari apa? Dari Ghifar, bukan dari Bani Ghifar. Ini orang dari Ghifar. Wa anna tariqa tijarikum ila Syam. Dia ini penduduk Ghifar yang mana dia ini berada di jalan rute kalian pergi ke Syam. Kalau kalian sampai membunuh orang ini, habis kalian. Karena kalian nanti mau tidak mau pasti kemana? Ke Syam, dan di sana akan ketemu dengan suku Ghifar. Orang zaman dulu itu salah bener urusan guri, sing penting dulurku kon pateni. Maka pasti tak balas kon. Paham ya? Orang dulu gak ngerti dulurku salah gak salah iku urusan nomor 70. Sing penting dulurku kon pateni. Kon kudu tak bales. Makanya dulu ada syiar jahiliyah dengan paradigma jahiliyah, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim maupun dia terdolimi. Dolim gak dolim, dulurmu kudu kon belo. Nah, setelah itu Islam datang, Nabi ngucap itu. Saya ulangi ya, ketika Islam datang, syiarnya orang kafir Quraisy tadi itu dipakai oleh Nabi. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Jadi hadis. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Para sahabat heran, bukankah ini yang dipegang oleh orang zaman dulu? Ya Rasulullah, kalau saudara kita ini terdolimi, kita nolong, kita wajar, kita paham. Saudara kita yang berbuat dolim, masa kita tolong? Kata Nabi. Jadi kata-katanya satu, kata-kata jahiliyah sama kata yang diucapkan Nabi sama, tapi paradigmanya yang beda. Kata Nabi, kata sahabat, kalau orang yang terdolimi kita bela, kita paham ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang berbuat dolim? Kata Nabi, cara menolong saudaramu yang dolim adalah dengan menegurnya, meluruskannya. Kata-katanya sama, tapi paradigmanya, sudut pandangnya yang apa? Nek orang zaman jahiliyah tidak peduli, bu salah, bu bener, dolim, gak dolim, yang penting dibelo. Nah itu. Nah maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy berhenti, bener juga omongannya Abbas ini. Kalian berhenti semuanya, nggak berani mukuli siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Selamat akhirnya. Terus balik nang kaume. Nggak di Mekah, balik ke kaumnya. Nah ini sejarah masuk Islamnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Panjang sebenarnya, tapi itu sudah insya Allah mewakili ya. Nah sekarang wa manaqibuhu, apa saja keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat yang sering dapat wasiatnya Nabi. Nanti masuk ada ceritanya itu. Yang pertama, keutamaan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Amma manaqibuhu fahiya katsiratun jiddan. Keutamaannya sangat banyak. Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu awwalu man hayya Rasulullah bi tahiyatil Islam. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang pertama kali memberi salam Nabi dengan salam Islam. Tahiyah Islam atau salam Islam. Qala Abu Dzar berkata, wa ja'a Rasulullah hatta istalamal hajar. Rasulullah datang sampai Rasulullah mengusap
hajar. Wa tawafa bil bait, kemudian Nabi al-hijr ya. Istamal hijr atau hajar ya, hajar aswad mungkin maksudnya itu. Hajar aswad ya. Namanya hajar. Wa tawafa bil bait, kemudian tawaf di Ka'bah. Huwa wa sahibuhu, beliau sama sahabatnya itu Abu Bakar. Tsumma shalla, kemudian Rasulullah salat. Falamma qadha salatahu, setelah selesai salat, Abu Dar berkata, fakuntu ana awwal man hayyahu bitahiyatil Islam. Kata Abu Dar, aku adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi dengan salamnya Islam, yaitu assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi. Qala man anta, siapa kamu ini? Maka Abu Dar berkata, min Ghifar, aku dari suku Ghifar. Itu yang pertama. Jadi siapa tadi? Abu Dar Al-Ghifari adalah orang yang pertama memberikan salam tahiyat kepada Nabi dengan tahiyat Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsaniyan wa min manaqibi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asna alaihi. Termasuk keutamaannya Abu Dar adalah Rasulullah sering memujinya atau Rasulullah memujinya. Rasulullah bersabda, man sarrahu an yandura ila tawadhu'i Isa falyandur ila Abi Dzar. Barang siapa yang ingin melihat kerendahan hatinya Nabi Isa, barang siapa yang ingin melihat ketawadhuannya Nabi Isa, lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Barang siapa yang ingin melihat tawadhu'nya Yesus, maka lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Berarti akhlaknya Nabi Isa mirip dengan akhlaknya siapa tadi? Abu Dzar. Jadi Nabi Isa itu tawadhu, rendah hati. Jadi dari sisi ketawaduan Nabi Isa mirip Abu Dzar, atau Abu Dzar mirip Nabi Isa. Tapi dari sisi wajah, dari sisi perawakan wajah, ada sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa. Man, siapa orang? Urwah bin Mas'ud. Jadi Urwah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Adapun masalah ketawadhuan, siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Rasulullah memuji. Bayangno menungso dipadakno, dikiaskan, dianalogikan, disamakan atau diserupakan dengan Nabi. Itu kan pujian luar biasa. Betul? Barang siapa ingin melihat ketawaduannya Nabi Isa, maka lihatlah siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Ini luar biasa pujian ini. Manusia biasa diserupakan atau dimiripkan dengan apa? Seorang Nabi. Nomor 3. Wa min manaqibihi annahu kana minas sabiqinal awwalina ilal Islam. Termasuk keutamaannya Abu Dzar adalah beliau adalah orang yang awal-awal yang pertama kali masuk Islam di antara. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Abu Dzar berkata, kuntu rubu'al Islam, aku adalah orang yang keempat masuk Islam. Aslama qabli salasa, sebelum aku sudah masuk Islam duluan sebelum aku ada 3 orang duluan yang masuk Islam. Wa ana rabi', dan aku adalah orang keempat yang awal-awal masuk Islam. Bisa dipahami? Cuman memang beliau enggak di Mekah begitu loh. Beliau enggak di mana? Di Mekah. Kalau Bilal kan di Mekah, diseret, ditindas, diintimidasi. Abdullah bin Mas'ud ditindas, diintimidasi. Soalnya tinggal di mana tadi? Di Mekah. Abu Dzar mari masuk Islam, habis masuk Islam, beliau langsung disuruh Nabi apa? Balik kemana tadi? Ke suku Ghifar. Oke. Rabi'an, yang nomor 4. Wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuhu
Walidzalika kana yusihi bi amali khair wal bir. Di antara keutamanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah Rasulullah itu sangat cinta sama dia. Rasulullah itu cinta sama dia dan Rasulullah sering memberi wasiat kepada beliau. Orang itu nggak mungkin ngasih wasiat kalau benci itu. Dikasih wasiat, diarahkan karena senang, karena cinta. Dan Abu Dzar ini termasuk sahabat Nabi yang sering dapat wasiatnya Nabi. Makanya ada khusus wasiat-wasiat Nabi ke Abu Dzar banyak sekali. Nah, ini dicantumkan oleh pengarang kitab ini. Di antara wasiatnya Nabi, perhatikan ya. Di antara wasiatnya Nabi ke Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat dirimu itu lemah. Fa inni uhibbu laka ma uhibba li nafsi. Maka aku mencintai untukmu seperti apa yang aku cintai untuk diriku. Paham maksudnya ya? Aku melihat dirimu itu lemah wahai Abu Dzar. Maka sungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai. Apa itu? Aku ingin menasihati dirimu. La ta'ammaranna 'alal itsnain. Jangan kamu menjadi pemimpin atas dua orang. Jadi seandainya bertiga nih, ini Abu Dzar dilarang Nabi jadi pemimpin meskipun cuma 3 orang. Jangan sampai kamu jadi pemimpin meskipun atas 2 orang saja. Bisa paham maksudnya? Wala tawalliyanna mal yatim, dan jangan kamu mengurusi hartanya anak yatim. Di antara nasihatnya siapa? Tidak semua orang itu punya gaya leader, betul apa tidak? Ada orang itu soleh, alim, tapi nek jadi ketua gak iso. Betul apa enggak? Betul. Karena itu skill, betul apa enggak? Namanya manusia beda-beda. Ada yang karakternya seperti Khalid bin Walid, betul apa enggak? Ada orang yang karakternya kayak Umar, setan kalau ketemu Umar, setannya yang Melayu, bukan Umarnya yang Melayu, setannya yang Melayu. Karakternya orang beda-beda, betul apa enggak? Nggak bisa menungsu kabeh dipodokno, nggak iso. Dan ini bukan celaan bagi Abu Dzar. Justru ini kemuliaan karena Nabi sayang sama dia. Betul? Umar itu yang hebatnya kayak gitu, yang setan aja nggak berani sama Umar. Itu saja Umar ngomong, wallahi seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat, aku takut dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Umar, kenapa kok ada kambing mati di pinggir kali di masa kekhalifahanmu? Itu Umar pada. Umar mengatakan, wallahi seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat, aku takut di hari kiamat nanti ditanyai oleh Allah, kenapa kok sampai mati di situ? Itu kambing loh padahal, itu menungso. Padahal Umar itu orang kuatnya kayak gitu, takut. Makanya Rasulullah itu melihat Abu Dzar ini ada kelemahan dari sisi ini, maksudnya dari sisi ini itu, bukan dari sisi yang lain ya, sisi ini. Kamu wahai Abu Dzar, saya melihat dirimu itu ada kelemahan. Maka jangan sampai kamu jadi pemimpin atas 2 orang. Ya padahal mek wong telu. Ibarat kok safar no. Wong telu no, wis pokoke awakmu aja dadi pemimpin. Wong telu padahal. Hah? Terus jangan kamu apa tadi nomor 2? Jangan kamu ya, jangan kamu jadi pengurus, penanggung jawab ya hartanya rakyat. Yang lain aja. Ya, ono wong sing pinter organisasi, ono sing gak iso kan gitu ya. Ono pinter memanage orang, ono sing gak pinter. Ono sing pinter ngatur, gak pinter ngatur. Orangnya beda-beda. Amr bin As politikus, leadershipnya bagus, pinter ngarahkan orang, orator ulung. Ya, anaknya Abdullah bin Amr bin As gak seperti ayahnya. Abdullah bin Amr bin As lebih ke ulama, zuhud, gak peduli dengan hiruk pikuk politik dan intrik-intrik yang ada di dalamnya. Tidak mau, ya, beda karakter. Ada orang seperti Khalid, tidak ngurus politik, yang penting perang, jihad, fisabilillah, ya kan? Dia jadi pemimpin, gak jadi pemimpin, gak masalah. Yang penting aku gak sak ngomong kafir. Nah, itu Khalid bin Walid, jadi pemimpin, gak jadi pemimpin, tugasku nyikat orang kafir. Karena beliau julukannya Saifun min Suyufillah. Ada orang modelnya kayak Utsman bin Affan, kaya raya, dermawan, hartanya dibuat macam-macam. Orang gak bisa sama. Jadi sekali lagi, hadis ini jangan dianggap ini celaan, bukan. Justru hadis ini adalah apa? Kemuliaan bagi siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Itu juga dalil gak kabeh wong itu dadi pemimpin.
Ya ono sing mimpin, ono sing dipimpin. Nah, terus Abu Dzar pernah ngomong begini, Pak. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ala tasta'milani? Atau ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan aku apa gitu ya Rasulullah? Tasta'miluni artinya tidakkah engkau angkat aku dalam perkara apa misalnya? Ya, menjadi ini, menjadi itu. Kenapa engkau enggak tunjuk aku ya Rasulullah? Apa kata Rasul? La taj'alni amiran ala mansib min masibid dunya. Bimakna, tidakkah engkau jadikan aku penanggung jawab atau pemimpin pada jabatan-jabatan di negara ini ya Rasulullah. Ya, fadaraba bi yadihi ala mankibi Rasulullah, menepuk ini, apa namanya ini? Pundaknya Abu Dzar, ditepuk pundaknya Abu Dzar oleh Nabi, dan Nabi berkata, ya Abu Dzarrin, innaka dha'if. Aku melihat dirimu itu lemah. Wa innaha amanah. Dan kepemimpinan itu amanat. Enggak boleh sembarangan. Wa innaha yaumal qiyamati hizun wa nadama. Dan nanti pada hari kiamat kepemimpinan adalah penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan haknya. Wa adda dzalika alaihi minha. Jadi kalau merasa nggak mampu, oh jadi terus nih. Itu amanat, nggak boleh sembarangan memimpin negara itu, ngurusi menungso itu ya. Dan masih banyak lain. Nah, di antaranya ini yang tadi saya omongkan nih. Seandainya Bighal itu jatuh di Irak, aku khawatir Allah akan menanyaiku pada hari kiamat. Itu Umar bin Khattab seperti itu. Oke, di antara wasiat Nabi, ini banyak ya wasiatnya Rasulullah ke Abu Dzar. Nah, di antara yang terkenal wasiatnya Rasulullah kepada Abu Dzar 7 wasiat. Ini Ustaz Yazid punya tulisan bagus ini, hafizahullah taala. Saya punya lihat bukunya Ustaz Yazid 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ada yang tahu kan? Nah, itu bagus buku itu. Itu dari sini. Di antara rujukannya ya hadis ini. Abu Dzar berkata, "Ausani khalili bisab'in." Rasulullah kekasihku, di sini nyebutkan khalili. Khalil itu tingkatan di atas. Jadi begini, kamu itu cintaku. Jadi kamu perempuan, anti hubbi. Hub cinta kan, mahabbah hub, love. Hub atau mahabbah dengan Khalil itu tingkatannya lebih tinggi apa? Khalil. Makanya jangan pernah mengatakan Rasulullah itu Habibullah, kecintaan Allah. Enggak, Rasulullah bukan Habibullah. Rasulullah itu Khalilullah. Bisa dipahami maksud saya? Habib terlalu rendah untuk Nabi. Nabi itu di atas Habib. Kan selawat kan ala toha habibillah atau rasulillah. Ada yang habibillah kan gitu kan. Habibullah, kecintaannya Allah. Lah, Nabi tidak hanya sekedar Habib, tapi apa tadi? Khalil. Di atas itu. Lah, Abu Dzar berkata, "Ausani khalili." Kekasihku, maksudnya siapa? Rasulullah memberi wasiat kepadaku bisa bain dengan 7 hal. Saya mau tanya, kalau antum dikasih wasiat sama orang tua antum, itu penting apa enggak kira-kira? Penting. Apalagi ini yang ngasih wasiat Rasul. Perhatikan baik-baik, catat, amalkan, taruh di kepala kita. 7 wasiatnya Nabi kepada Abu Dzar. Yang pertama, bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Makanya dulu para salaf itu sangat menghormati dan mencintai orang-orang miskin. Sebagian salaf itu kalau ketemu orang miskin diundang ke rumahnya, setelah itu diantarkan di depan rumahnya, terus dilihatin sampai orang fakir itu hilang dari pandangannya, baru dia masuk rumahnya. Seorang salaf juga pernah berkata, aku pernah bergaul sama orang-orang kaya, maka aku tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian aku bergaul sama orang-orang miskin, maka aku mendapatkan ketumakninahan dalam hatiku. Karena biasanya wong sugih ketemu wong sugih iku sing dipikirno ya donya. Sing dipikirno munafasa.
rivalitas dalam urusan dunia. Makanya Nabi di antara wasiatnya adalah hubbil masakin. Ya. Tidak hanya sekedar hubbil masakin, mencintai orang fakir, tidak hanya mencintai orang miskin. Ada kelanjutannya apa? Wa an adnuwa minhum, dan aku disuruh Nabi deket-deket dengan orang miskin. Beda mbek wong saiki. Waduh, iki lha apa wong kiri nduk kene iki. Mas, Mas. Itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah justru nyuruh kita nyenengi wong fakir dan tidak cukup nyenengi loh. Apa kata Nabi? Wa an adnuwa, disuruh apa? Dekat-dekat dengan orang miskin. Nabi aja pernah ditegur Allah kok. Gara-gara Nabi semangat dakwai orang kaya-kaya bangsawan, terus datang orang buta, gak ada duit, fakir, ya Nabi bermuka masam. Wong aku pengen dakwai wong soge-soge, kok sing teko wong kere, picek pisan. Ya, Nabi nggak ngomong ngono ya. Ini dari saya yang ngomong gitu tuh. Jangan sampai disandarkan ke Nabi. Nabi nggak ngucap gitu. Ya, ini saya untuk memperjelaskan ke antum. Ya. Ini lagi semangat dakwai orang kaya-kaya bangsawan. Di saat semangat dihalang-halangi oleh orang apa tadi? Mohon maaf, orang buta plus miskin. Nek awakmu Islam paling ya awakmu tok digo jihad yo gak iso. Dakwah yo angkate dakwah nandi wong awakmu yo gak ketok. Logika duniawinya kan gitu kan. Timbangannya menungso kan ngono, Pak. Tapi enggak langsung Allah turunkan ayat dari langit, dan ayat ini dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat karena Allah ingin memastikan tidak boleh orang miskin dilanggar kehormatannya. Ayat ini enggak dihapus. Ayat ini tidak terhapus. Terus dibaca, abasa wa tawalla an ja'ahul Muhammad bermuka masam. Loh, Rasulullah itu kalau gengsi, wah ini ayat ini gak boleh dudono wong-wong iki, simpen ae iki. Enggak. Betul apa enggak? Nabi enggak berkhianat, tetap disampaikan ini. Nabi pernah semangat dakwai orang mohon maaf, ada Bilal, ada Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat-sahabat yang mohon maaf yang dianggap miskin, sosialnya rendah, termarginalkan, para budak, orang-orang yang mohon maaf dianggap di kalangan rendah, lagi duduk-duduk bersama Nabi. Terus datang orang-orang bangsawan kaya-kaya ini, orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah berdiri ingin mendakwai mereka, maka orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad, kalau ente mau ngomong sama saya, sama kita ini boleh, tapi suruh pergi dulu orang kiri-kiri ini. Langsung turun ayat dari langit ini. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah baik pagi maupun petang. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasiat Nabi yang nomor berapa tadi? Pertama, hubbil masakin wa an adnuwa minhum. Mencintai orang miskin plus disuruh apa tadi? Berdekatan dengan mereka. Nomor 2, wa an andura ila man huwa asfala minni wala andur ila man huwa fauqi. Aku diperintahkan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi untuk melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat orang yang ada di atasku. Yakni dalam urusan apa ini? Dunia. Jadi nek masalah dunia ojo ndangak terus. Tapi nek masalah dunia lihatlah ke bawah. Alhamdulillah aku masih punya kendaraan. Itu saudaraku punya kendaraan tapi pas-pasan. Yang gitu juga alhamdulillah saya masih punya kendaraan. Ada temanku enggak punya kendaraan. Yang enggak punya kendaraan alhamdulillah masih punya kaki. Itu ada temanku enggak punya kaki. Terus lihat ke bawah dalam urusan duniawiyah supaya kita selalu ingat agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat luar biasa, Pak. Kalau kita jenguk orang sakit, oh ya Allah, luar biasa. Diberi sehat itu luar biasa, nikmat luar biasa. Ya, terus nomor berapa sekarang? Nomor 3, wa an asila rahimi wa in jafani. Aku diwasiati Nabi untuk nyambung tali rahimku meskipun mereka memutuskan aku. Aku diwasiati Nabi untuk nyambung tali rahimku meskipun ya mereka atau dia memutuskan atau berlaku kering kerontang kepadaku. Makanya kerabat itu macamnya ada 3, Pak.
Kerabat macamnya ada berapa? 3. Kerabat model pertama al-qati', mutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang mutus tali rahim. Ini jenis kerabat pertama. Jenis kerabat yang kedua adalah al-mukafi'. Mukafi itu apa Ustaz? Sekedar bales. Sekedar bales. Ma, ayo mas, sekarang gantian kita ke rumahnya kakak kita, gantian. Sekarang kita yang nyambung silaturahim. Kemarin dia yang datang duluan. Sekarang waktunya kita yang nyambung. Lala, ini bukan nyambung, ini bales. Gelem nyopo nek disopo? Ngerti gelem nyopo nek disopo? Mau nyapa kalau disapa duluan. Ini bales namanya. Ini mukafi. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah yang nyambung tali rahim itu orang yang sekedar bales lah. Itu bukan nyambung, itu bales. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 3 al wasil, yang nyambung. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar males, bukan. Walakinnal wasila idza qutiat rahimuhu wasola. Tapi orang yang wasil, yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tali rahimnya tapi tetap mau nyambung. Itu wangel itu. Wangel, diputus tapi masih nek saiki yo gak ngurus, gak gelem yo gak. Ngono saiki. Padahal ku pahale gede. Jadi al-wasil yang sesungguhnya, nyambung tali rahim yang sesungguhnya adalah kamu itu diputus tapi kamu masih tetap nyopo, masih tetap tanya kabar. Meskipun mereka itu kayak gak respect, tapi tetap karena mengamalkan hadis ini. Nomor berapa ini? Yang tadi. 3. Wa an asila rahimi wa in jafani. Aku diwasiati Nabi untuk nyambung tali rahimku meskipun mereka berlaku kasar, berlaku mutus aku. Tetap. Punya saudara atau punya apa? Biasanya itu gara-gara warisan, kadang enggak wawu. Terus nomor 4. Betul ya? Wa an uktsira min la haula wala quwata illa billah. Nah, ini nomor 4 ini. Aku diwasiati Nabi untuk memperbanyak doa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kecuali dengan Allah. Nomor 5. Wa an atakallam bimurril haq. Dan aku diwasiati Nabi untuk berani berbicara meskipun pahit. Aku diperintahkan Nabi untuk berkata yang benar meskipun pahit. Bimurril haq. Ini pahitnya kebenaran. Terus nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Wala ta'khudani fillahi laumata laim. Dan aku diwasiati Nabi untuk tidak takut dengan celaan manusia selama aku di jalan Allah. Aku diwasiati Nabi untuk tidak takut celaan manusia ketika di jalan Allah. Perhatikan, Pak. Mustahil wong sak donya seneng sampean kabeh, gak mungkin. Gak mungkin sampean api ya apa tetep ana wong gak seneng. Mencari ridho manusia adalah target yang tidak mungkin tercapai. Maka jangan cari ridhonya manusia. Gak akan bisa. Rasulullah saja manusia paling lembut, paling bagus, maca Qur'annya paling merdu, tetep ono wong sing gak ridho. Jadi jangan cari ridho manusia, nggak akan bisa. Ya, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah target yang tidak mungkin tercapai. Oke, jadi kata Abu Dzar yang nomor 6, aku diperintahkan Nabi untuk berani untuk tidak takut apa tadi? Celaan manusia selama aku di jalan Allah. Yang nomor terakhir, nomor berapa? 7. Wa an la as'alan nasa syai'a, dan aku diwasiati Nabi untuk tidak minta apapun kepada manusia. Tidak minta apa? Apapun kepada manusia. Ada dulu sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Waktu dia masih kafir, perhatikan saya. Waktu dia masih kafir,
Dan Rasulullah, istrinya dan kerabatnya pernah diboikot waktu di Mekah. Masih ingat kan? Masih ingat enggak? Rasulullah pernah diapakan? Diboikot, di lockdown total, di embargo total. Jadi para sahabat dulu, bukan para sahabat, Rasul dan kerabatnya Bani Hashim pernah diboikot, tinggal di lembah. Datang ke Mekah beli sesuatu di pasar, tidak ada orang mau juali. Mau ngomong nggak ada yang ngeladeni ngomong, mau salam nggak ada yang jawab. Mau nikah nggak ada yang mau nikahkan anaknya. Pokoknya bener-bener di embargo total 100%. Nggak ada akses. Sampai-sampai kalau malam hari itu di lembah itu terdengar jeritan-jeritan bocah-bocah kecil karena kelaparan. Itu Rasulullah dan keluarganya yang kafir maupun yang muslim, pokoknya Bani Hashim semuanya diboikot. Pernah. Dan Hakim bin Hizam ini ponakannya Khadijah. Jelas sampai sini. Malam-malam Hakim bin Hizam ini nyelundupkan makanan. Dia masih kafir dia. Dan nanti masuk Islam. Waktu masuk Islam dia suka minta. Ya Rasulullah, saya minta unta ini waktu perang Hunain itu dikasih itu. Terus sering minta. Terus dinasihati sama Nabi, wahai Hakim, tidak boleh minta itu. Setelah itu dia bersumpah tidak akan pernah minta-minta. Semenjak itu tidak pernah minta. Bahkan di khalifahnya Umar dapat pembagian ditolak, tidak mau. Padahal gak minta loh. Dikasih tidak mau dia. Memegang ucapannya Nabi. Jadi nggak boleh kita minta-minta itu. Ya manusia itu harus punya izzah. Sama dengan ceritanya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin Rabi itu. Abdurrahman bin Auf hijrah sama Rasulullah dan para sahabat sampai ke Medina. Di Medina ada orang Ansor, di antara orang yang paling kaya di kota Medina di antaranya adalah Sa'ad bin Rabi. Wahai Abdurrahman, minta apa? Hartanya saya ini banyak. Saya akan paruh jadi dua, separuh milikku, separuh milikmu. Dan aku punya 2 istri. Lihatlah di antara 2 istriku yang menurutmu paling cantik yang mana? Saya ceraikan yang menurutmu cantik itu. Nanti kalau sudah selesai masa idahnya, nikahilah dia. Oh, gak ono nduk dunyo ini. Gak ono. Sing ono bojone kancane dilerek kok. Buru-buru dikekno, Paham ya? Gak ono, sejarah tidak akan pernah menorehkan tintanya, tidak akan terjadi cerita seperti ini, enggak ada lagi, sudah tutup buku, tidak ada lagi. Hanya ini Muhajirin wal Ansor saja. Ngono ku ya, Abdurrahman gak ngomong ini. Ya salah gak apa-apa, enggak ngono. Padahal seandainya dikasih halalan thayyibah. Karena nggak minta kan? Kata Rasulullah kepada Umar, kalau kamu dikasih orang, fatamawwal bihi, maka ambillah sebagai hartamu, karena kamu nggak memintanya. Seandainya pada waktu Abdurrahman bin Auf, iya saya ambil ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Enggak, dia punya izzah. Justru yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah semoga Allah memberkahi hartamu dan juga keluargamu, istri. Tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Dia jalan ke pasar. Selang beberapa waktu datang ke Nabi, aku barusan menikah ya. Ada apa ini? Ada kuning-kuning di dirimu. Saya baru menikah ya Rasulullah. Siapa yang menikah? Abdurrahman. Kamu kasih mahar apa? Saya kasih emas sebutir apa? Sebiji atau sebiji kurma. Ya. Gimana? Artinya kaya gitu loh, sudah bisa nikah sendiri mandiri. Memang tangannya Abdurrahman bin Auf itu beda dengan tangan kita ini. Ya, gampang gelek duit. Memang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Nah, pas berapa totalnya? 7. Ini sama napal itu ya. Sampean browsing di internet supaya tahu. 7 wasiat siapa tadi? Rasul kepada Abu. Itu luar biasa itu. Itu diamalkan itu ya. Nomor berapa ini? Adzan dulu. Masih ada beberapa poin, nanti kita lanjut. Adzan dulu.